Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa mimma zadani syarafan wa tiha wa kittu bi akhmusi atau uthuraya dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa anja'alta li ahmadali nabiyya. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami wablihil mukhtar anna min salatin wa salami amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, hadratal muhtaramin wal mukarramin, habaibana al-fudala wa ulama'ana al-a'izza wa umara'ana al-ajilla wa jami'al hadirin wal hadirat an-nujaba rahimakumullah. Segenap para tamu undangan daripada peringatan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wabil khusus segenap penerus pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wabil khususil khusus akhusu bidzikr al-Ustaz Santo beserta seluruh tetangga, kerabat, family. Mungkin jalur ikut sudah diganti baterai. Bismillah. 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 Afwan. Kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, para pewaris-pewaris Rasulullah sallallahu alaihi, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, dan kita semuanya mendapatkan berkah ilmunya yang manfaat dunia akhirat, amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, pecinta Nabiuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita, istiqamahnya kita menghadiri majlis-majlis yang mulia, majlis maulid, majlis salawat, majlis ta'lim, tak ada tujuan lain melainkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan tak pulang daripada tempat ini, perkumpulan ini, melainkan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah. Dan mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan nadrah khasah wa riayah tamah bijai khairil bariyah, sehingga setiap waktu, setiap saat menjadi qurratul ain lin nabi walis salaf, bukan hanya mencintai tapi juga dicintai dan dibanggakan oleh para salafus saleh, dan khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan mudah-mudahan juga senantiasa setiap waktu, setiap saat bisa mendapatkan anugerah yang utama, yang terbesar, yaitu syafaatul uzma daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal. Alhamdulillah, diberi taufik, inayah, hidayah, ma'as-sihah wal afiyah, kita semuanya dalam kenikmatan yang tiada tara, bahkan dalam puncak kenikmatan dunia,
yaitu mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Sungguh telah besar Allah memberikan anugerahnya, yang dari saking besarnya itu anugerah dan nikmat, Allah selalu mengingatkannya kepada kita. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, khususnya kepada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi. Apa nikmat tersebut kepada mereka khususnya yang beriman? Itba'atha fihim rasulan min anfusihim, tatkala di mana Allah mengutus seorang utusan, seorang rasul daripada jenis mereka sendiri, yaitu manusia. Alhamdulillah. Maka puji syukur kita kehadirat Allah. Yang pertama dan yang utama, kita dijadikan umat Islam tanpa susah payah. Kita dari turun temurun orang tua kita coba ente lahir di Amerika, ente nggak mungkin namanya Bram, John Bram mungkin. Sallu ala Nabi Muhammad. Michael Jordan gitu. Dan jauh tidak mengenal Islam, walaupun di zaman ini zaman terbuka, semuanya gampang dan bisa diakses. Zaman digital, globalisasi, internet universal, menyeluruh ke pelosok negeri di mana di situ ada sinyal internet, maka apapun yang kita mau cari kita bakal mendapatkan akses tersebut. Tapi walaupun demikian, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi Islam kecuali dengan taufik, inayah, hidayah daripada Allah Subhanahu. Kita yang wabil khusus di daerah Indonesia yang sudah sejak lama, daripada generasi ke generasi, mulai sejak zamannya Wali Songo beserta para habaib dan para ulama, para kiai yang berjuang siang malam, jiwa raga harta, membentengi dan memperjuangkan Islam dan kemuliaan umat Islam. Mulai zaman penjajahan Belanda, Jepang dan sekutunya, sampai kemudian mengusir daripada mereka para pengkhianat bangsa, daripada komunisme, sampai kemudian zaman kita menjadi ramai perihal antara mereka yang di luar akidah Ahlus Sunnah, daripada yang membenci keluarga Nabi ataupun membenci daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi, sampai juga yang pemahamannya liberal atau sekuler atau pluralisme, yang mencampur adukkan segala macam pemahaman. Ada yang menyatakan seluruh agama benar, maka ini sudah jelas-jelas tidak benar. Kalau semua agama benar, maka Allah tidak mengutus Nabi dan Rasul, karena bebas, karena semuanya benar sesuai selera. Tapi nggak begitu adanya. Fakta, realita, hakikatnya Allah tidak meridhoi kecuali agama Islam. Innad dina 'indallahil Islam, hanya Islam. Dan dari dulu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa, yang dianut, yang diajarkan adalah cuman satu-satunya ajaran Islam. Tapi tatkala di zamannya Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena khatamun nubuwah war risalah, maka Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Hari ini aku sempurnakan daripada agama kalian, dan aku sempurnakan daripada nikmat anugerah tersebut, dan aku ridhoi daripada Islam itu menjadi
agama. Dan ini bukti yang nyata bahwasanya Islam merupakan satu-satunya ajaran samawi, ajaran yang otentik, yang valid, yang akurat, yang betul-betul terhubung, betul-betul bisa dipastikan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu. Tapi di zaman kita banyak sekali fakta realita dhalun mudhillun, atau penyesat-penyesat yang memanfaatkan dunia maya dengan sosmednya, internetnya, kemudian mengombang-ambingkan, kemudian membuat bingung daripada mereka tingkatan awam secara khusus untuk mencermati, memahami dan mengkaji manakah Islam yang betul-betul daripada ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena Yahudi iftaraqatil Yahud ala wahid wa sab'ina firqah wa iftaraqatil Nasara ala ithnain wa sab'ina firqah. Dan umat Islam dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Yahudi 71 golongan, kalau Nasrani 72 golongan, maka umat Islam menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang yaitu yang mengikuti jalannya Rasulullah dan pengikut sahabatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Dan alhamdulillahnya kita berada on the track, di jalan yang benar, yang sambung menyambung daripada silsilah sanad keilmuannya sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Buktinya apa, Habib? Jelas buktinya. Bagaimana mereka para alim ulama, terutama as-sawadul a'dham, daripada umumnya mayoritasnya yang kita saksikan khususnya di negeri kita tercinta Indonesia, maka mereka menganut daripada pemahaman akidah ahlus sunnah wal cinta kepada keluarga Nabi dan cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diajarkan untuk membenci siapapun walaupun mereka orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Kita hanya membenci pelakunya untuk melakukan perlakuan tersebut karena mereka melakukan hal kemaksiatan. Tapi tatkala kemudian mereka tobat, itu si pelaku kemaksiatan, maka kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu. Dan bahkan tatkala melihat orang yang berbuat maksiat, kita pun juga cinta karena mereka adalah umat Nabi Muhammad, maka kita mengingatkan dengan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, insya Allah. Dan ini anugerah yang luar biasa. Kalau kita di Amerika, di Eropa, di Barat, di Cina, di Afrika dan yang lain sebagainya, mungkin belum tentu kita menganut ajaran Kalaupun Islam, mungkin juga belum tentu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun akidah ahlus sunnah wal jamaah, apakah betul-betul murni ajarannya akidah ahlus sunnah wal? Jangan-jangan nanti ngakunya akidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi ternyata membenci para keluarga Nabi sallallahu alaihi. Ngakunya akidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi malah justru membenci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau ngakunya akidah ahlus sunnah wal jamaah, tapi kemudian mengartikan agama, ajaran Islam dengan seenaknya sendiri tanpa mengikuti panduan, arahan, ajaran daripada para ulama-ulama yang kompeten keilmuan yang diakui oleh seluruh daripada dunia keislaman, yang tidak diragukan sedikit pun, terutama mereka madzhabul arba'ah, 4 madhab akidah ahlus sunnah wal jamaah. Maka oleh sebab itu kita wajib syukur. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Sungguh telah besar anugerah yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sudah mendapati diri kita ini muslim dan telah menjadi umat baginda Nabi sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Dan ini nikmat yang terbesar. Kalaupun kita punya harta yang banyak, punya kedudukan yang tinggi, namun kita tidak menjadi umatnya Nabi, apalagi na'udzubillah min dzalik, keluar daripada ajaran Islam,
atau naudzubillah min dzalik katakan jadi umatnya Nabi. Begitupun juga hidupnya betul-betul menyatakan dirinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi nyatanya faktanya masih suka maksiat. Maka ini pada saat ini secara khusus tatkala kita kumpul sholawat maulid memperingati daripada kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh mendapatkan daripada anugerah yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Nabi Muhammad. Yatlu alim ayatih, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan cuma sekedar untuk kita peringati hari kelahirannya, karena beliau adalah manusia yang super, yang hebat, yang sempurna, tapi juga jangan lupa Rasulullah SAW ini membawa daripada risalah wahyu daripada Allah Subhanahu. Untuk apa? Untuk kita baca sudah pasti, minimal kita baca. Apa itu? Taurat, Injil, Zabur? Bukan, Al-Quran. Karena kalau Taurat, Injil, Zabur ataupun kitab-kitab terdahulu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dirubah dan masih otentik, valid, akurat sesuai seperti yang diturunkan, maka Allah tidak lagi akan mengutus nabi dan rasul untuk memperbarui daripada ajaran. Tapi fakta realitanya setiap Allah menurunkan nabi dan rasul yang baru karena ajarannya telah berubah, tidak sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagaimana firman-Nya Rasulullah, sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana Musa wa Isa hayyan baina adhurina ma halla lahuma illa ittiba'i." Kiranya Musa dan Isa hidup di tengah-tengah kami, maka tidak mendapatkan ridhonya Allah bagi keduanya kecuali mengikuti ajaranku daripada ajaran Islam yang dibawa oleh Al-Quran, wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu Al-Quran number one, Al-Quran nomor satu. Kalau HP nomor 1 juta, tapi kita kebalikannya. Al-Quran engkau pas Ramadan, saiki HP mulai mari isya warung kopi sampai subuh HP terus, scroll terus kari mari oleh tokel nomor opo. Wallahu a'lam bishawab. Padahal Al-Quran sangat nyata. Umpama kita memegang dan membaca Al-Quran seperti kita memegang dan membaca apa yang ada di HP, maka insya Allah semuanya akan menjadi wali-walinya Allah Subhanahu, dan doanya pasti diijabah, segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu. Tapi berhubung karena megang HP-nya jauh lebih lama, bahkan nggak pernah megang Al-Quran, maka kita cuma jadi wali murid atau wali nikah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dan jangan sampai jadi wali syaitan. Siapa wali syaitan? Yang hobinya maksiat, HP-nya dipakai maksiat, aktivitasnya full maksiat. Ini wali syaitan. Maulid kemana-mana tapi tetap maksiat. Cinta Nabi Muhammad, cinta, kenal Nabi, enggak. Padahal tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Kenal sih baru sayang. Iki gak kenal ngaku cinta, koro, dusta, bohong. Kalau cinta pasti kenal, dan kalau kenal pasti cinta, dan kalau cinta pasti ikut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa ngaku kenal, ngaku cinta, tapi nggak ikut dengan Nabiuna Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira yang hadir di sini kan maraton iki sampai gak adus kon maulidan tok. Nang dindi diundang laris manis, alhamdulillah. Ngaku cinta ambek Nabi kabeh insyaallah, amin ya rabbal. Tapi ada nggak sunnahnya Nabi yang diistiqomahi? Kira-kira ada nggak sunnahnya Nabi yang diistiqomah? Apa sunnahnya Nabi? Banyak. Siji ae diistiqomahi, apa maneh kathah akeh, banyak diistiqomahi, lebih bagus, lebih barokah. Di antaranya yang paling utama dan yang sering kita kerjakan, jangan lupa wabil khusus, kalau makan minum pakai tangan kanan. Jangan sampai nanti bubar selesai majelis makan minum tangan kiri, padahal bubarnya selesai acara maulid,
tapi makan minum tangan kiri. Dan ini banyak kita saksikan, mau laki mau perempuan, mau kecil mau besar, tapi seperti biasa nggak ditegur. Padahal ini yukhalif, berseberangan dengan ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau pakai baju atau pakai sendal, pakai celana atau hal-hal yang mulia yang lain, dulu kan mana? At-tayamun, maka dahulukan yang kanan. Fi riwayat Al-Habib Imam Qutbul Ghaus Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Itu waktu makom istilam. Itu beliau tatkala dipakaikan sama pembantunya pakaian, dimasukkan dulu ke yang kirinya tangannya. Maka beliau walaupun istilahnya itu seperti orang nggak bisa gerak, karena sudah sepuh sekali, beliau umurnya 100 tahun. Maka beliau biasanya bisa saja, tapi ini enggak mau. Lama, bingung pembantunya sampai kemudian memanggil salah satu putranya beliau kalau enggak salah. Maka singkat cerita, dipakaikanlah oleh anaknya, tapi seperti biasa didahulukan yang kanan. Maka beliau kemudian ringan dan gampang. Maka ditanya oleh anaknya, engkau tadi nyoba makaikan itu mungkin yang kiri dulu? Iya, dia bilang. Iya, abahku tidak akan mungkin mau kalau menyalahi daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallu ala Nabi Muhammad. Kita cinta Nabi, cinta. Pakai pakaian tangan kiri, gak mikir sudah. Makan bahkan tangan kiri, minum tangan kiri, sambil berdiri, sambil lari, sambil macam-macam. Tapi ngakunya cinta Nabi. Naudzubillah min. Jadi cintanya cinta palsu. Buang hajat. Kalau buang hajat di mana? Di kamar mandi. Walaupun nggak ada yang tahu. Jongkok apa berdiri apa salto kan? Jongkok. Mau buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau buang air besar pasti duduk ya. Nah, tapi jangan duduknya duduk seperti di kloset yang harus duduk itu, tapi harus jongkok, sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya'tamid alal yusra, itu untuk menekan kepada kaki yang kirinya, kaki yang kanannya agak diangkat. Itu kaifiyah tata cara bagaimana buang hajat, dan itu yang paling sehat secara kedokteran. Ilmu kedokteran menjelaskan seperti itu cara yang terbaik. Begitupun juga apalagi kalau buang air kecil. Itu kalau buang air kecil terbiasa berdiri, nanti biasanya itu anyang-anyang. Jadi kalau buang air kecil berdiri biasanya nanti nggak tuntas, akhirnya menyebabkan dia terkena najis pakaiannya. Makanya sampai ada isyarat riwayat disebutkan azab kubur atau siksa barzah itu banyak terjadi didapati oleh mereka yang belum betul-betul menyelesaikan tatkala buang air kecil. Permasalahannya, akarnya yaitu karena mereka buang air kecilnya dalam keadaan berdiri. Akhirnya masih tersisa dan netes ke pakaiannya, dan dia mengira itu sudah suci. Kemudian dia ambil air wudhu dan sholat, tapi semuanya tidak sah dan batil, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'iyadu billah min dzalik. Ini sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan wajib dan sudah seharusnya kita ajarkan, bahkan khususnya kepada anak-anak kita. Jangan dibiasakan untuk bertentangan dengan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun juga pakai sandal yang kanan dulu. Ya, tata caranya kalau keluar dari masjid gimana, Beb? Kan keluar dari masjid didahulukan yang kiri, kalau masuk didahulukan yang kanan. Jadi dilepas dulu sandalnya, berdiri di atas sandalnya, baru masuk masjid. Kemudian kalau keluar dari masjid kaki kiri dulu, tapi jangan langsung dimasukkan sandal, berdiri diinjak dulu di atas sandal, baru pakai sandalnya didahulukan yang kanan. Supaya apa? Keluar masjidnya sesuai sunnahnya Rasulullah, pakai sandalnya juga sesuai sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi siap ruwet temen ya langsung wae ta kau wis patik ngono-ngono bae lho. Iki Maulid ini mempelajari ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan kalau kita menghidupkan, menerapkan, mengamalkan sunnahnya Rasulullah, dapat cintanya Allah,
dapat cintanya Rasulullah, dapat ampunannya Allah, dan diberi keberkahan sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi mereka yang mau betul-betul sungguh-sungguh mengamalkan, menerapkan, menghidupkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira siap diamalkan? Insya Allah. Kemudian apa sunnahnya dalam aktivitas sehari-hari yang jangan sampai lupa? Tatkala masuk kendaraan, kalau memungkinkan yang kanan dulu naik. Kemudian jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbil ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oh, panjang banget. Wis cukup bismillah, ya nggak apa-apa, yang penting baca doa kalau bisa yang lengkap supaya selamat barokah. Ngomongnya pengen selamat barokah, tapi ngomong mau coba doa demo. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa baca doa. Kemudian setelah baca doa, ya jangan ngebut-ngebutan di jalan. Tatkala kena musibah, balak, petaka, saya sudah baca doa, tapi kok celaka? Ya ente nggak mengikuti daripada akhlak adabnya Rasulullah. Baca doanya dibaca, tapi tata cara berkendara di tengah jalan dengan tertib gak dilakukan. Fala yalumanna illa nafsa. Maka jangan salahkan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kecuali dirinya sendiri. Dikira truk itu roti tawar. Ugal-ugalan, kalau kena cium sama itu, kira kemudian kayak Superman kuat, ya tahan banting, enggak. Jadi juga harus hati-hati. Jadi ikhtiarnya zahir batin. Jangan sampai kemudian sudah berdoa kita tawakal, enggak. Itu namanya ugal-ugalan. Ya doa, kemudian tetap hati-hati. Maka insya Allah senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah baca doa, saya mau tidur di tengah jalan, insya Allah nggak bakal kena tabrak, aman. Ya itu uang gendeng ente. Ya, karena di jalan bukan tempatnya tidur, tempatnya lalu lalang kendaraan. Kalau ente ketabrak, ya jangan nyalahkan doanya nggak mandi, enggak, ente yang gendeng. Ya bukan doanya yang nggak mandi, tapi yang nggak waras orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Begitupun juga tata cara yang lain, aktivitas tatkala sebelum kerja jangan lupa sholat duha. Sholat duha enggak langsung berangkat nyambut gawe, enggak sholat duha. Kalau Mr. Bram ini, Ustadz Abdul Rahim, punya duit 5 triliun, amin ya rabbal, hayal, bebas, gratis, nggak apa-apa. Punya duit 5 triliun. Terus Syauki, dulu Ustadz Bram, pakai duit. Kalau pengen dapat duitnya Ustadz Bram, kira-kira ente deketi fulusnya apa deketi orangnya? Kalau deketi orangnya dikasih insya Allah. Kalau deketi fulusnya berarti mau nyolong, mau ngerampok. Na'udzubillah min. Nah, kita kerja tapi lupa sama yang memberi rizki. Didekati, dicari rizkinya, tapi lupa sama yang memberi rizki, nggak didekati. Na'udzubillah min. Kalau mendekat sama yang punya gampang, tinggal dikasih sama Allah Subhanahu. Dikira harta, rizki, kekayaan dan segala macam didapat karena kekuatannya, karena kepintarannya. Enggak, ya talibal rizki fid dunya bi quwwatihi at'abna nafsaka fima fihi khusran. Wahai yang mencari rizki dengan kekuatannya di dunia dengan segala penuh jerih payahnya, engkau ini hanya membuat capek dirimu sendiri. Lau kana rizquka, kalau sudah itu memang rizkimu yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan kena kepadamu. Tapi kalau bukan, walaupun sudah sehelai di depan matamu, tidak akan pernah bisa engkau dapatkan. Maka minta, dekati yang punya daripada seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa bil khusus, apalagi melalui pintunya, yaitu kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu gimana? Kerjanya yang baik, yang bagus, yang halal, yang berkah. Ya. Halal barokah. Kalau nggak halal nggak barokah. Beb, doakan beb, kerjaan saya berkah. Apa kerjanya? Nyelangi uang Bang Mekar beb. Ya nggak kerja, maling itu.
Apa kerjane nipu wong kowe? Apa kerjane ngapusi wong kowe? Apa kerjane meres wong kowe? Ya enggak berkah iku. Masih ente keliling 1.001 juta wali, kalau sudah menyalahi aturannya Nabi enggak bakal baroh. Yang ada pasti azab, disiksa oleh Allah, menjadi bencana rizkinya, semakin dijauhkan daripada ridhonya Allah. Hasilnya dibuat maksiat tambah jauh, dikira dia sudah sombong, sudah senang, sudah bangga, tapi nggak taunya dibenci sama Allah sehingga semakin dilupakan oleh Allah Subhanahu. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kalian menjadi hamba-hamba yang lupa kepada Allah, maka dilupakan oleh Allah, mereka orang-orang fasik yang senantiasa selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dikira orang-orang wala apa dibilang dalam Al-Qur'an itu, jangan kau mengira bahwasanya ahli surga dengan ahli neraka itu sama. La yastawun. Ya, orang yang ahli surga itu orang-orang yang beruntung hidupnya, dalam arti senantiasa selalu ibadah, selalu istiqomah di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi kalau ahli neraka sudah kelihatan segala macamnya maksiat dia kerjakan, segala macamnya kemungkaran dia kerjakan, dan dia nggak peduli, dan dia nggak malu, dan dia nggak ada rasa menyesal dalam hati. Ini sudah ditutup, dihijab hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal iyadzu billah min dzalik. Apalah arti walaupun kaya, walaupun tinggi kedudukannya, tapi kalau sudah dihijab oleh Allah, dibenci oleh Allah, wa bi'sal masir, maka tempatnya kekal abadi di dalam api neraka. Tapi walaupun sederhana, seadanya, tapi halal, maka insya Allah barokah dan akan mendapatkan ridhonya Allah, karena dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kalau memang kerjanya itu halal, berkah, jangan lupa ibadahnya. Jangan kemudian gara-gara kerja hilang sholate, gak karu-karuan sholate, amblas kape sholate, sibuk terus, kesusu terus, tergesa-gesa terus sholatnya, gak pernah tenang, gak pernah khusyuk, qobliyah, ba'diyah gak pernah sempet. Waduh, ada janji sama orang, ada ini, gak selesai. Halakumut takatsur hatta zurtumul, disibukkan terus dengan memperbanyak harta benda, gak berasa sampai dia masuk kubur. Na'udzubillah min dzalik. Sempatkan, karena itu semuanya wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia ini semuanya kenikmatannya semu menipu untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi setan, summa la'aqudanna lahum siratal mustaqim, aku akan menyesatkan anak-anak Adam di jalan-jalan yang lurus. Jangan dikira kalau ente ngaji, kalau ente sholat kemudian sudah pasti diterima dan aman dari gangguan setan. Enggak. Kita sholat malah justru ingat pekerjaan. Kita sholat malah justru ingat utang. Kita sholat malah justru ingat barang yang hilang. Ya, padahal sholat itu tujuannya untuk ingat Gusti Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat, hidupkan itu daripada sholat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak, malah justru tatkala sholat lupa Allah. Lah terus kapan mau ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat segala macamnya, bahkan ada keinginan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga dengan amalan yang lainnya daripada baca Qur'annya. Untuk baca Quran itu supaya ingat Allah, supaya tenang, supaya berkah kehidupannya, rohaniyahnya, batiniyahnya, jiwanya, hatinya menjadi tatmainnul qulub, hati-hati yang tenang, jiwa-jiwa yang tenang, karena ada ala bizikrillah tatmainnul qulub, hatinya bisa tenang. Di ayat yang lain Allah menyebutkan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwanya yang tenang. Apa itu? Yang tatkala nyambung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, berpaling dari mengingat Allah maka hidupnya gersang, hidupnya sengsara. Tadi Ustaz Abdul Rahim menyatakan kita hatinya gersang. Hati gersang itu kenapa? Karena banyak lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat para orang-orang soleh, para wali-walinya Allah. Idza ru'u yushharu dzikrullah, dipandang sekilas saja wajahnya itu sudah menyirami hati kita, menenangkan jiwa kita. Kenapa? Karena mereka selalu menyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan nggak sibuk, bukan nggak punya pekerjaan, bukan nggak punya tanggung jawab, sama. Bahkan tanggung jawabnya kita dengan mereka nggak ada ujung jari.
tapi mereka lebih fokus, lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan hubungannya dengan Allah Subhanahu. Kalau kita dikasih ujian kan kita lebih sibuk fokusnya sama masalahnya. Tapi kalau mereka nggak sama solusinya, yaitu mendekat kepada pencipta seluruh alam semesta Allah Subhanahu, wabil khusus melalui pintunya kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi, dikasih pekerjaan, dikasih ujian daripada segala macam kehidupan dunia, nggak taunya tambah lupa, tambah jauh, tambah lupa, tambah jauh. Na'udzubillah min. Al-Fakir pernah menceritakan tentang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah, yang dulunya fakir, memang nggak punya. Wafi riwayat termasuk ashabis suffah, sahabat yang memang tidurnya di masjid, makanya nunggu dikasih orang. Wafi riwayat bahkan nggak punya baju, ya bajunya itu bukan satu helai, itu pun terbatas kekecilan atau apa, banyak versi riwayatnya. Maka singkat cerita, Rasulullah itu kasihan ngelihatnya, sampai kemudian sama Rasulullah SAW diperhatikan, dikasih daripada apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW kepada Tha'labah ini. Singkat cerita, dia tahu Rasulullah ini berbelas kasih kepadanya, maka dia request, ya Rasulullah, doakan aku kaya ya Rasulullah. Maka minta kaya sama Rasulullah SAW. Rasulullah tahu, dibilang, ya Tha'labah, engkau nggak bakal mampu, nggak kuat. Udah jangan, kata Rasulullah. Di akhirnya kesempatan lain lagi, dekat lagi sama Rasulullah, maksa lagi, doakan Beb, biar kaya Beb, kan gitu ya. Kalau ngomongin drama, ya doakan Beb, supaya saya ini kaya Beb. Kalau kaya saya mau sedekah, kalau saya kaya mau membantu semuanya umat Islam. Waduh, banyak janji-janji palsunya kayak kampanye gitu ya. Banyak kemana-mana, panjang lebar. 3 kali, akhirnya kemudian karena maksa didoakan sama Nabi supaya kaya. Karena Nabi yang doa kun fayakun, mustajab. Akhirnya dia itu punya 2 ekor kambing. 2 ekor kambing ini beranak pinak kayak cacing. Banyak hatta mala alwadiyan. Sampai 2 lembah itu full dengan kambingnya Tha'labah. Mungkin ratusan ribu sudah kambingnya. Sampai kemudian datang perintah wajib zakat. Yang mana Tha'labah mulai dari 2 ekor tambah banyak, puluhan, sampai ratusan, sampai ribuan. Yang dulunya sholat 5 waktu berjamaah di belakang di masjidnya Rasulullah bersama Rasulullah, kemudian berkurang, nggak sholat 5 waktu berjamaah sama Rasulullah, kecuali cuma sholat Jumat. Tatkala tambah banyak menjadi 2 lembah itu kambingnya full, bahkan sholat Jumat pun dia nggak sempat sholat Jumat. Na'udzubillah min. Nah, jadi Ustaz Abdul Rahim sibuk terus, keliling terus, kan gitu. Waduh, koyo ngalang-alai presiden. Na'udzubillah min. Gak sempet sampai ngaji, sholawat, ibadah, ganggu semua. Kayak mau mengejar harta karun, padahal piro yang ada faedah keuntungan. Cuman 1.000, 200.000, 1 juta mentok paling dukur. Tapi sampai ninggal hubungan ibadahnya dengan Allah Subhanahu. Singkat cerita, diwajibkan zakat, ditarik zakat, Tha'labah gak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena zakatnya yang dikeluarkan nggak sedikit. Ya kalau 40 ekor kambing zakatnya cuma berapa? Ini ratusan ribu, puluhan ribu kambingnya. Maka yang dikeluarkan itu ribuan kambingnya, banyak. Mikir Tha'labah, wah rugi, apa ini zakat? Nggak terima dia. Akhirnya pulang tangan kosong sahabat yang diperintah oleh Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, wailak ya Tha'labah, celaka engkau ya Tha'labah. Akhirnya kemudian sampai turun ayat daripada kecelakaannya Tha'labah ini menjadi orang munafik yang tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu, sampai meninggal Rasulullah. Akhirnya kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Tha'labah bingung. Akhirnya mencoba untuk mengeluarkan zakatnya. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menolak. Rasulullah, tatkala masih hidup engkau diperintah mengeluarkan zakat, engkau enggak mau. Kemudian engkau ketakutan turun ayat tentang dirimu dan munafik daripada sifatmu, maka engkau kemudian mencoba membujuk Rasulullah dan mau mengeluarkan zakat, Rasulullah menolak. Kemudian Rasulullah meninggal. Dan sekarang engkau mau mencoba membujukku untuk menerima zakatmu, maka aku enggak berani karena Rasulullah tidak menerima zakat. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, menjadi penggantinya Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, penerusnya Rasulullah SAW. Merayu lagi, datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab, 2 orang lebih baik dariku, kata Sayyidina Umar, tidak mau menolak zakatmu, apalagi aku. Maka sudah dipastikan dalam keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Karena terkena musibah yang besar dengan disibukkan oleh dunia. Na'udzubillah min
Boleh dunia ada banyak kaya raya tapi harus berkah. Apa tandanya berkah? Tidak memalingkan kita untuk selalu berhubungan dekat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan harta dunianya itu manfaat untuk dunia akhiratnya, untuk orang-orang sekitarnya daripada sanak famili, kerabat, tetangga dan seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ciri kalau kita memang kerjanya itu halalan thayyiban mubarakan. Kalau kerjanya itu memang ibadah, maka tidak akan meninggalkan ibadah yang sakral, ibadah yang formal, khususnya sholat 5 waktu. Lebih daripada itu, kalau bisa sholat sunnahnya juga jangan sampai ditinggal. Qobliyah ba'diyah cuman berapa menit ya, karena qobliyah ba'diyah itu fungsinya, tujuan utamanya untuk menambal kekurangan sholat fardu kita yang kurang khusyuk. Lah kalau kita nggak sholat sunnah qobliyah ba'diyah, terus kapan mau sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Padahal itu sangat ditekankan. Kenapa? Karena sholat fardu kita ini penuh kekurangan. Tapi kalau sebelumnya sholat qobliyah ba'diyah, terutama selain daripada subuh ya, tidak ada ba'diyah, begitu pun juga asar tidak ada ba'diyah, karena itu untuk menambal kekurangan daripada sholat fardu tersebut, maka itu sudah sangat-sangat penting dan sangat kita butuhkan supaya amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu daripada kegiatan kita di siang hari. Masuk sore hari, sempatkan untuk bercengkrama dengan keluarga. Begitupun juga jangan lupa diisi dengan ngaji, zikir, sholawat, baca Quran bareng, hizib bareng, kemudian diajak ke majelis supaya mengenal daripada Allah dan Rasulnya dan bagaimana mereka para salafun soleh, supaya betul-betul mengikuti dan mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sampai kemudian malam hari setelah sholat isya juga jangan lupa sholat witir. Al-Fakir dapat amalan dari guru, kalau pengen kaya istiqomah sholat witir berjamaah. Istiqomah sholat witir berjamaah. Jadi bukan cuma waktu Ramadan boleh sholat witir, kalau tarawih nggak boleh, khusus bulan Ramadan. Karena Madzhabul Arba'ah ada yang menyatakan sholat witir itu hukumnya wajib. Kalau kita tidak sholat witir, menurut salah satu daripada Madzhabul Arba'ah, kita paginya dalam keadaan dosa, meninggalkan sholat witir. Kalau pengen berkah keluarganya, rizkinya dan segala urusannya, jangan meninggalkan sholat witir, khususnya kalau bisa berjamaah. Ajak anak istrinya. Berapa rakaat? Cukup 3 rakaat. 2 rakaat, yang rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah baca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua baca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian salam, kemudian 1 rakaat Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidah, dan luwih suwe ndelok scroll TikTok tinimbang salat witir, luwih suwe ndelok YouTube, luwih suwe ndelok WhatsApp, ndelok sosmed, tapi nggak sempat sholat witir. Koyo paling sibuk dewe, koyo sing paling penting dewe sak donya, sampai nggak sempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian baru setelah itu siap-siap tidur. Jam berapa tidurnya? Ojo bengi-bengi, supaya tangine sadurunge subuh. Tangine kok jam 8, tangine jam 7. Cinta Nabi, cinta sholat subuh qadhaan lillahi ta'ala. Iki sholat subuh qadha, iki cinta Nabi hubungannya dari mana? Palsu, dusta, kadzab. Man idda'a mahabbati idza jannal nama anni. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, dusta yang aku cinta kepadaku, tapi kalau malam hari dia nggak bangun, nggak sholat menghadapku. Ya, kalau kita ngaku cinta Allah, bangun malam tahajud sebelum subuh. Carane ya tak turune aja bengi-bengi. Mari aktivitas penting turu. Rasulullah SAW itu memakruhkan dan tidak senang untuk tidur larut malam. Jadi setelah aktivitas positif selesai tidur. Ojo ngomong ngalur ngidul sak donya dibahas kalau enak oleh. Kalau enak duit yo ente diundang TV One sampai Metro TV enggak apa-apa. Iki sak donya kabeh dibahas, kalau nak ketemu jujukane, kalau nak ketemu titike, kalau nak ketemu kejelasannya, kemudian tatkala bangun di waktu pagi, sholat subuh ini telat sampai qadhaan lillahi ta'ala, na'udzubillah min
dzalik. Oleh sebab itu ini musibah kabirah. Kata para ulama, musibah itu bukan kehilangan harta, terutama musibah itu tatkala sholat subuhnya qadha. Naudzubillah min dzalik. Laisal musab liman faqadal ahbab walakinnal musab liman hurima alaihi thawab. Orang yang tertimpa musibah itu bukan yang terhilangkan daripada apa-apa yang dia cintai, akan tetapi yang tertimpa musibah itu adalah orang yang diharamkan daripada pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kudu faham, kudu cermat, pinter ngatur waktu. Kalau memang ada perlu secukupnya, kemudian dilihat, diatur. Karena kita bukan robot aja butuh dicas, robot aja butuh istirahat, apa mana manusia. Wana turun jam 1 terus tangi nih, kok jam 8. Wah, naudzubillah min. Kalau tidurnya sebelum jam 11, insya Allah bangunnya sebelum subuh. Gampang tahajud, qiyamul lail, berdoaan dengan Allah Subhanahu. Karena nikmatnya hidup itu bukan harta dunia, nikmatnya hidup itu tatkala dekat dengan Sang Pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dekat dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya ayat pertama tadi Al-Fakir membacakan, sungguh telah betul-betul Allah memberikan anugerah yang terbesar tatkala kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus itu Rasul untuk menjadi nabi kita, yatlu alim ayatih, membawa firmannya, ajarannya daripada ajaran agama Islam untuk kita semuanya ikuti. Yatlu alim ayatih wa yazkihim, dan menyucikan kita, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kita yang wajib dan yang sunnah. La in kana min qablu la fi dhalalin mubin. Akan tetapi bila mana kita tidak mengikuti beliau daripada semua kegiatan yang tadi itu secara global kita sebutkan, maka kita hidupnya dalam keadaan sesat yang nyata. Ngaku cinta Nabi, ngaku maulidan, ngaku sholawatan, ngaku akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ngaku pecinta habaib, ngaku pecinta daripada keluarga Nabi, ngaku pecinta daripada sahabat Nabi, ngaku pecinta para alim ulama. Tapi ternyata diperiksa 1 kali 24 jam tadi yang sama yang mana? Nggak ada, bebas. Ya mangan ngombe tangan kiri ngadeg, mari ngono gak tau maca donga, nggak mari ngono gak tau salat sunnah, mari ngono salat 5 waktu ini gak berjamaah, mari ngono gak tau maca Quran, mari ngono gak tau sholawatan, mari ngono hobi maksiat. Kadzab, ngaku-ngaku jin, pendusta. Naudzubillah min. Tatkala sudah di-manage semuanya, sebelum tidur baca doa, ambil air wudhu, kalau bisa sholat sunnah, kemudian perbanyak daripada zikir dan sholawat, sehingga tatkala tidur bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bangun tidur pun juga sama, jangan lupa baca doa, karena nikmat anugerah yang terbesar yang diberikan oleh Allah adalah panjang umur. Antum dikasih duit 5 triliun seperti Ustaz Abdul Rahim tadi, tapi kalau besok meninggal dunia pasti nggak ada yang mau. Ustaz Abdul Rahim, saya coba tanya, dikasih duit 5 triliun mana mati gelem? Enggak gelem pasti. Ya, berapa banyak berarti Allah memberikan nikmat kepada kita, enggak bernilai harganya. Karena triliunan kalah dengan panjang umur, tapi kita enggak pernah bangun tidur alhamdulillah Allah masih panjang umur, alhamdulillah enggak pernah kita. Sujud syukur, nangis alhamdulillah Allah banyak orang yang mati hari ini Allah, tapi aku masih dikasih panjang umur ya Allah, alhamdulillah Allah, nangis ya Allah aku banyak dosa ya Allah. Enggak ada di antara. Tapi nek dikasih duit, baru Allah maha baik, Allah maha wah. Tapi kalau dikasih nyawa enggak. Dikira Allah tidak memberikan rizki. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu mudah-mudahan perkumpulan maulid ini, perkumpulan salawat ini, perkumpulan majelis yang mulia ini betul-betul bisa mendatangkan taufik inayah hidayah tamah bidaya khairil bariyah, sehingga betul-betul bisa membuat kita dekat dan cinta kepada Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul menjadi qurratul ain, bukan cuma cinta tapi juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanggaannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa zakar, rabbi wafiqna wa fiqum lima tartadhi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil abdi ya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr, rabbana aslih lana kulla syu'un wa qir rabbil ridha minkal 'uyun wa qdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rasulan manan waghfir wastur anta akrama man satar wa sallallahu tabashal mustafa man ila al haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al ali al kiram syarafa wa ala sahbil masabih al hurar. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina wal yansiwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asad wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah.
billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabil ummi wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang dan lebihnya al-fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.